Terima kasih atas kesetiaannya untuk senantiasa mengikuti perkembangan dari saudara Fadel Al-Fajar Bajide dan keluarga terkait dengan laporan saudari NM terhadap klien kami. Saya sekali lagi, ayo Mat, sini Mat. Ya lah Mat. Sini ya Pak, Wafi, di dekat Rahmat. Hemat. Ya, Martin geser. Sekali lagi menyampaikan apresiasi yang tinggi, gitu ya Mat ya? Iya Pak. Atas semakin hari semakin memberikan ruang yang besar kepada kami sebagai kuasa hukum terkait dengan pemeriksaan dari saudara Fadel Al-Fajar Bajide dalam hal beberapa saksi yang kami mohonkan. Jika 2 minggu yang lalu pemeriksaan itu begitu alot karena ada muncul perdebatan sehingga muncul perkaba yang kita perdebatkan di situ sampai akhirnya tadi menjadi candaan. Saudara Rahmat nanti akan bercerita poin-poinnya. Tapi yang pasti saya mulai menemukan semacam chemistry antara kami sebagai kuasa hukum dari terlapor, dari Fadel dengan penyidik. Kenapa? Karena saya dengan Rahmat dan tim selalu membawa ini happy. Happy dalam pengertian ini nggak ada masalah sebenarnya. Ini hanya masalah ada pelapor yang dalam tanda kutip mulutnya itu luar biasa tajamnya, menyenggol semua orang. Nah, jadi kami tadi sudah diberikan hasil BAP atau berita pemeriksaan, berita acara pemeriksaan ataupun permintaan keterangan dari Ibu Juliana Fernandes dan saya sudah tanda tangani. Kemudian dari Eda Zul Bahar Fernandes atau Eda Junior Fernandes yang juga sudah saya tanda tangani selaku ketua tim, dan insya Allah besok tim dari penyidik akan mengirimkan kepada Ibu Juliana Fernandes dan Eda guna ditandatangani. Setelah itu akan dikirimkan lagi ke sini. Artinya kami sebagai kuasa hukum dari Fadel transparan. Penyidik boleh melakukan cross check tentang kebenaran, identiti dan tempat tinggal dari Ibu Juliana dan Eda. Sehingga tadi Rahmat bercanda, "Bu, ayo kita berangkat ke sana, kita ajukan surat." Gitu. Udah Bang, saya lebih bagus di Medan aja. Apalagi nanti mau lebaran. Artinya kami mampu meyakinkan penyidik bahwa ini penting. Dan ternyata Eda dengan secara terang menyatakan itu. Nanti biar disampaikan oleh Rahmat apa yang dia sampaikan itu. Kemudian tentang pemeriksaan berikutnya. Sekali lagi kami minta agar penyidik juga memeriksa saudara Martin Bajide. Ya Martin ya. Karena Martin tahu. Kita masih yang disebut dengan saksi itu kan orang yang mengetahui dan atau orang yang mengalami dan atau orang yang menyaksikan. Nah, Martin ini dia tahu, dia mengalami, dia menyaksikan. Pak Umar juga ya Pak Umar ya. Nah, mungkin Pak Umar diwakilkan ke Bintang. Karena Liliana dia kan berkebangsaan atau warga negara Inggris ya? Ya. Dan dia akan kembali ke Inggris untuk beberapa waktu karena ini tahun baru. Liliana pun bersedia menjadi saksi. Nah, karena dia bahagian dari saudara Bintang, mereka pacaran dan tunangan dan rencana Januari ini akan dipersunting. Nah, jadi tapi nggak ada hubungannya ya, jauh sebelum Fadel pacaran dengan Laura,
tinggal di Inggris, mereka ini nggak ada hubungannya dengan Liliana. Tadi saya tanya, di mana kamu kenal Bintang? Dia bilang, Bang, waktu itu waktu itu saya dengan Fadel ada buat video di Singapura, di Merlion Park itu, Singapura, kenalanlah dengan Liliana. Jadi dari situ. Jadi nggak ada hubungan hukumnya ya. Nah, supaya terang ini. Nah, jadi setelah selesai ini, kami minta diperiksa Bintang, Martin, guna membuat terangnya peristiwa hukum ini. Setelah itu, sekali lagi saya katakan agar dilakukan gelar perkara khusus. Kenapa penting gelar perkara khusus? Karena disitulah kita akan mengetahui barang bukti yang dimiliki oleh penyidik. Dua alat bukti yang sah secara hukum itu di situ kita tahu. Sehingga kami bisa mengcounter. Apalagi muncul bahasa setelah 4 bulan di safe house, LM alias Loli masih mengatakan salam buat Fadel dan I love you Fadel. Ini artinya berkontraproduktif dengan apa yang disampaikan LNM dan pengacaranya. Yang di sini juga dia pernah mengatakan bahwa Loli menyesal memiliki pacar seorang Fadel. Ini kontraproduktif. Karena ini kontraproduktif, maka diperlukan penjelasan-penjelasan yang konkret. Jadi keyakinan kami terhadap Fadel semakin kuat bahwa Fadel tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Kaitannya dengan LM atau Loli, bahwa di awal kita ini kan kita kutip, kita kutip selalu statement dari pengacara dia. Jadi kami ingat, gitu. Saya itu ngamati setiap kata-kata dari Fahmi dan NM. Dulu Fahmi pernah bilang bahwa korban dari kasus ini adalah Loli. Ada nggak? Ingat ya, dia bilang. Ingat, Loli itu adalah korban. Nah, kalau Loli merasa dia tidak korban dan tidak dapat dibuktikan bahwa dia korban, apa yang disebut dengan korban? Korban kekerasan seksual anak di bawah umur, korban karena dia aborsi. Kalau ternyata tidak dapat dibuktikan dia korban, terus yang korbannya siapa? Masa ada tersangka tidak ada korbannya? Tidak bisa. Jadi jangan dipaksa-paksa. Apalagi Polri hari ini semua disikat. Ya, kaitan dengan judul tuh menteri diperiksa. Yang lain juga disikat. Ada 18 orang anggota Polri yang diduga memeras 200 warga negara, 400 warga negara Malaysia diproses. Jadi kami minta agar kasus ini terang benderang. Lihatlah bagaimana Fadel hari ini sudah mulai didekati oleh raja. Mungkin ada yang lain lagi menyusul. Kalau ini selesai sudah. Jadi sekali lagi saya himbau, sudahlah. NM, saya tetap mendukung dengan Fadel. Saya selalu mendorong. Karena keyakinan saya, ya Bu Hidayah, keyakinan saya Fadel ini tulus dan Loli itu tulus. Segala sesuatu yang baik disegerakan, itu pahala. Nah, saya kok melihat bakat dari Fadel ini. Mohon maaf kalau misalnya dicabut laporan, mohon maaf ini. Bukan karena kami takut dia jadi tersangka, bukan. Kalau dicabut oleh NN, ditunggu berapa belas tahun, mereka dijodohkan, dibantu ini, di marketing bagus ini dengan Bintang, jadi ini dance-nya ini. Sama kan, sama-sama penggerak di seni kok. Nah, pertanyaannya, NM marah apa tidak, setuju apa tidak, ya saya serahkan ke kamu. Baru, nah ini kami tadi rapat tim. Kan dia sudah bolak-balik bilang yang 5M. 5M itu banyak yang tanya, M berapa miliar? Nah sekarang saya jawab 5M, kami tantangin. Dan kalau dia bayar, semua yang hadir di sini wartawan 1 miliar saya bagi sama kalian. Tolong tanya sama dia. Nah yang 1 miliar lagi tunggu nanti untuk biaya pernikahan. Tapi saya bilang jangan, nanti kamu dimarahi. Itu tergantung saya. Intinya adalah kasus ini jangan dipaksakan. Itu intinya.
Jadi prinsip dasar kami selaku tim hukum, kami senantiasa menggerak dua hal, menggerak pintu hati dua hal. Satu, penyidik agar benar-benar profesional, sudah profesional, tapi lakukan gelar perkara khusus dengan memeriksa saksi kami tambahan. Yang kedua, menyentuh hati NM. Walaupun kau maki-maki saya NM, aku tetap ingin kau berbaikan dengan Fadel, karena Fadel minta saya jadi saksi kalau mereka menikah. Saya kira itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab oleh Fadel. Silakan Rahmat, berapa jumlah pertanyaan dan lain-lain. Oke, baik, terima kasih Pak Rasman. Terima kasih teman-teman media semua. Luar biasa. Pertama, saya menginformasikan kepada teman-teman semuanya bahwa tadi pemeriksaan terhadap saksi Eda Jul Fernandes itu dimulai sekitar pukul 3:30 atau 15.30 sampai dengan pukul 7 malam atau 19.00 atau sekitar 3,5 jam pemeriksaan. Pemeriksaan ini sudah lebih cepat dibanding pemeriksaan pertama kemarin. Artinya memang tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Rasman, tidak ada lagi dinamika bagaimana sih sebenarnya ketentuan penyidikan itu. Bolehkah diperiksa melalui Zoom atau tidak? Tadi sempat bercanda juga seperti yang disampaikan Pak Rasman, tapi tadi lebih ke arah pemahaman terhadap hukum. Artinya kami tadi sama-sama memahami terhadap KUHP atau hukum acara yang mengatur baik di tingkat penyelidikan dan juga di tingkat penyidikan. Artinya sangat jelas diatur dalam KUHP bahwa pemeriksaan di luar kantor polisi itu diperbolehkan. Bahkan tadi kami sama-sama menyepakati bahwa tidak satupun aturan yang melarang ya, bahwa pemeriksaan itu dilakukan melalui Zoom ataupun internet. Karena kan gitu. Karena memang aturan ini kalau dia sifatnya melarang itu harus dituangkan dalam aturan. Sesuatu yang tidak dilarang atau tidak diatur itu dalam hukum diperbolehkan. Itulah dia konsep hukumnya, azas legalitas. Jadi kita berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian tapi tidak diatur dalam tindak pidana, seseorang itu tidak akan dipenjara. Makanya hukum itu bersifat fleksibel. Artinya ketika diketahui perbuatan itu merupakan perbuatan yang mengandung perbuatan melawan hukum, maka DPR selaku yang memiliki fungsi legislasi akan membuat peraturan tersebut. Nah, kemudian terkait dengan pemeriksaan tadi ada sekitar 27 pertanyaan. Pertanyaannya ada 3 poin kalau dalam catatan saya, tapi ini dari 27 itu saya coba rangkumkan. Pertama, konstruksi hukumnya. Kenapa sih penting dihadirkan Eda ini pada pemeriksaan dalam perkara ini? Itu karena Eda mengetahui bahwa saudara saksi anak LM itu pada saat bulan Juli sampai dengan September berada atau tinggal di rumahnya. Kemudian bulan September sampai dengan Maret itu masih berada di UK. Nah, kemudian tindak pidana yang dituduhkan kepada klien kami itu perbuatan tindak pidana dari bulan Januari sampai dengan bulan September. Artinya ada 3 bulan yang mana saksi Eda ini menerangkan bahwa selama 3 bulan ini, Januari, Februari, dan Maret, antara Fadel dengan Laura dengan LM itu tidak sama sekali pernah bertemu. Artinya hubungan mereka itu hanya sebatas video call. Jadi perbuatan yang dituduhkan pemaksaan persetubuhan dan juga aborsi itu tidak ada pada bulan itu. Nah, kemudian saksi juga mengetahui pada bulan berikutnya melalui internet, yaitu postingan Laura sendiri seperti di mana dia tinggal. Mereka masih sering tektokan, masih sering komunikasian. Dan itu tadi dijelaskan. Kemudian tadi kami juga sangat terkejut bahwa saksi menyatakan dengan tegas bahwa LM kerap bercerita kepada dirinya ada 2 hal. Pertama, dia menyatakan bahwa LM tersebut
sangat sayang dan cinta kepada klien kami Fadel Bajidin. Dalam curhatannya, LM kepada saksi yang diperiksa menyatakan bahwa hanya Fadel yang memahami kondisi dia dan mengerti apa keinginannya. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, LM kerap curhat tentang bagaimana kondisi selama dia di Indonesia bersama dengan ibunya. Ada perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sangat sering dilakukan oleh NM kepada LM. Itu tadi dijelaskan secara rinci. Nah, kemudian terhadap pokok perkara ini harus disampaikan ini karena ini bahagian dari pembelaan hukum di antara kita. Nah, pertama bahwa saksi secara terang menyampaikan bahwa saksi sering mendengar curhatan juga tentang kondisi hubungan atau pacaran LM sebelum dengan Fadel. Artinya memang sudah pernah berhubungan badan dan di UK. Itu inisial dengan pacarnya, inisial A, seseorang berkebangsaan UK, dan kemudian ada juga inisial A, ini juga mantan pacarnya, seseorang yang berkebangsaan Timor Leste, dan kemudian ada juga yang berinisial A, seseorang yang berkebangsaan Jerman. Ini memang A semua ini diawali, triple A, kan begitu. Artinya ini menjadi alibi yang sangat baik atas pembelaan-pembelaan hukum ke depannya untuk klien kami. Kami yakin dengan hadirnya atau diberikannya keterangan saksi Adechart yang telah disampaikan oleh Mami Eda dan juga saudara saksi yang hari ini diperiksa Eda Jul Fernandes, ini akan membuat terang perkara ini. Kami yakin dan percaya tidak ada perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh klien kami, Fadel Al-Fajar Bajidin. Saya pikir itu, Pak. Baik. Poinnya. Jadi stressing pointnya adalah dengan terang saudari Eda mengaku kepada penyidik dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh Eda, gitu Mak ya. Ya. Bahwa pertama kan kemarin diposting tuh di story-nya si NM kata-kata Fadel. Dia mengatakan bahwa ya dia udah nggak perawan lagi, kan ada lu ngomong begitu. Karena pengakuan dari Loli kan, lah itu di up itu Mat. Seolah-olah dibuat keterangan. Nah, itu dia ngaku buka data pribadi. Saya bingung. Dan yang kalian apa? Tolong tanya kepada NM, kenapa saya di blok dari Instagram dia? Nggak bisa hilang jejak digitalmu walaupun kau tukar mau 10 kali, kita udah punya data ya Mat. Dan saya punya orang yang kau nggak bisa kawal. Nah, artinya itu takut gitu loh. Mana Lemon yang bicara-bicara itu? Kembali ke poin tadi, bahwa sudah ada pengakuan yang terang di luar LM sudah tidak gadis lagi sebelum dengan Fadel ya, sudah pernah berhubungan badan dengan dua laki-laki lain, gitu Mak tadi ya. Berinisial A, satu orang UK, satu lagi orang Timur Leste, satu lagi kita nggak mau sebut karena dibuka itu malu. Tapi itulah yang terjadi gitu. Dan ini dicurhatin oleh LM kepada Eda. Nah pertanyaannya, terus apa yang dipersoalkan dengan saudara Fadel? Nah jadi saya katakan ini makin diungkap, aib akan terungkap. Nah karena itu kami mengatakan bahwa sudah kita sudahi situasi ini, kita akhiri gitu. Nanti seperti apa kita lanjutkan gitu. Nanti bisa ditambahkan Bu Ida. Sebelum Bu Ida silakan Fadel, kamu mau ngomong apa dengan situasi ini? Atau masih sayang nggak atau gimana? Oke, gimana Del? Oke, Del. Padahal, Jangan lupa. di saat kamu
kan ada 3 orang nih kan laki-laki yang deket sama ini. Terus pas saat sama kamu di Indonesia pernah dengar nggak bahwa Loli mungkin ada pacar atau ada cowok lain selain kamu? Enggak ada. Kalau di Indonesia sih kan gue jaga terus. Iya. Nggak ada. Jadi kamu yakin itu cuma sama kamu aja? Iya. Kalau di Indonesia sama gue aja. Tapi kalau di UK mungkin banyak yang diumpetin ya, nggak tahu. Mungkin malu kali kalau cerita semua ke gue. Cuman beberapa doang yang diceritain. Itu sempat kaget juga ada yang dari Timor Leste. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi lu kan nggak akan mundur gara-gara itu kan? Oh, Nah, nggak akan mundur. itu dia. Yang penting sekarang Oh, Om, ibu di ini sini diam. Nah, kita buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu aja. Kita ikutin prosesnya. Mau panjang boleh, mau pendek boleh. Kayak gitu. kalau dia restui besok gimana? Kalau di story gue Mau? besok Kita lamar minggu depan. Kita lamar, boleh loh pengajuan ke pengadilan, boleh. itu dapat Dispensasi. direstuin dari siapa? Kalau dia restui NM, Wah itu dapat ini berarti berkah. hidayah ya. Mau nggak Del? Siap nggak Del Oke. kalau besok Del? Oke. Siap nggak dia? Jadi artinya saya tahu dia kan gini ya, kami dengan Rahmat tuh selalu meyakinkan dia. Lu sudah sayang sama dia, lu harus terima dia dalam keadaan apapun. Iya, Del. Ya. Jadi di balik perilaku pasangan kita dulu itu ada nilai yang luar biasa jika kita menerima dia dalam keadaan apapun. Dan ingat, Loli juga bukan orang sembarangan. Kita harus akui bahwa dia punya mama juga dikenal namanya NM. Persoalan dia ada masalah dengan ibunya tidak membuat kita mundur dari membantu dia. Ya. Jadi mencintai dia dan memiliki dia menjadi istri adalah sesuatu yang menurut saya baik buat Fadel. Tunggu dia bisa dapat restu kalau dia di bawah umur. Kalau tidak lagi di bawah umur, itu urusan kalian. Saya juga nggak bisa campur. Begitu. Silakan Bu Ida kalau ada yang mau disampaikan. Pak Umar merestui Pak Umar. Enggak, Pak Umar, Pak Umar. dia tidak mau komentar karena dari tadi beliau sudah bilang bahwa kasus ini Bang Rasman kok panjang ya gitu. Saya bilang kalau nggak panjang, justru nggak menolong si Fadel karena maunya sebelah itu pendek cepat supaya kalau saya ingat kalimat dia dulu, waduh, segera semua satu rumah tersangka semua. Bahkan rumah mau dirobohin, udah cerita lama itu udah. Mau bangun di Boro-Boro mau rubuhin rumah. Posisi sekarang aja 5M sudah nunggu nih. Ya silakan Bu Ida. Berarti Fadel tetap mengejar restu dari NM nih? Kalau itu kalau perlu ya perlu, kalau enggak ya enggak. Yang penting kan sama anaknya aja. Anaknya cinta, udah kita gas. Ya Bu Ida silakan singkat. Sayangnya sedikit ya, karena dalam hal ini sebenarnya saya juga masuk dalam kuasa ya Bang ya. Cuman saya sedih melihat cara-cara Nikita Mirzani ya. Maaf, seorang ibu, saya juga ibu. Alangkah baiknya untuk menutupi aib kita. Anak itu adalah aib kita. Nah, kalah jadi arang, menang jadi abu. Ya, untuk apa perseteru dan membuka aib anak kita sendiri? Nah, untuk itu sekali lagi pada Nikita Mirzani, terang-terang aja sebut namanya karena dia juga terang-terang menyebut nama Bang Rasman dengan merendahkan orang. Janganlah selalu merendahkan orang. Siapa sih dirimu? Apa sempurna? Apa tidak ada aib? Apa tidak ada rusak? Hari ini euforia dengan berondong-berondong itu. Kan jadinya saya terjun di sini karena saya nggak suka lihat perempuan seperti itu. Saya seorang ibu. Nah, anak dibuka aib, sementara dia juga buka aib dirinya. Nah, untuk apa ini? Nah, saya minta kepada Nikita Mirzani, ayo move on lah. Kamu sudah pulang umroh, coba istiqomah, tarik semua. Mari kita berdamai. Yang ngirim ngasih umroh dimaki-maki. Ya, Yang bawa inilah. umroh dimaki-maki Bu. Nah, mari kita berdamai dengan hati, berdamai dengan diri, berdamai dengan alam, dan kembali kepada kodrat kita sebagai seorang ibu. Mohon damai, tarik lagi semua. Mudah-mudahan ini akan lebih indah. Dan percayalah, Allah tidak akan pernah menggugurkan satu helai daun pun tanpa izinnya. Hari ini segala terjadi ini adalah izin Allah dan cobaan bagi perjuangan percintaan seorang LN dengan Fadel. Ini juga akan menjadi contoh. Saya melihat hari ini merinding saya.
apapun yang terjadi kepada LN, Fadel tetap menerimanya dengan rasa cinta yang dalam. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik. Semoga ini dapat jalan keluar. Jadi ada satu yang menarik. Kemarin saya di DM sama ada yang nelpon. Bang, si dia sekarang sedang lagi happy tuh. Ya. Saya bingung happy kenapa? Udah ada itu yang baru. Oh, baru dikirim. Oh. Ya mudah-mudahan dengan dia menemukan yang baru, maka Fadel mendapat kebahagiaan yang baru. Nah, jadi saya kira ya mudah-mudahan, saya berharap kasus ini bisa selesai. Tapi kami bersikap dengan saudara Rahmat dan tim yang lain. Kebetulan mereka sibuk ya, Bangkit Pardede dan teman-teman. Mereka lagi di Surabaya. Kalau kami melihat kasus ini tidak ada dasar lagi. Tapi kalau ini tetap dipaksakan, ada tersangka dan lain-lain, kami akan tetap melakukan upaya hukum. Satu, minta gelar perkara, yang kedua pra peradilan. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Cukup. Untuk Selamat malam. Tiga laki-laki yang bersama Loli itu baru tahu banget tadi ya. Enggak, kalau yang A dari UK udah tahu, tapi kalau yang Timor Leste gue nggak tahu. Yang Jerman juga baru. Nggak tahu deh, kayaknya muler itu kalau Jerman. Nggak pernah Itu main bola. Jadi yang UK itu sudah lama. Yang Timor Leste sebenarnya Kamera bang. saya sudah pernah bilang, tapi tidak saya sebut Timor Leste, saya sebut Timur. Nah, lalu kemudian ada inisial A lagi. Tapi yang saya mau katakan adalah dalam situasi apapun, Fadel tidak boleh mundur. Nah, itu Fadel. Iya. Kenapa? Karena itulah kemuliaan yang kamu dapat dan pahala yang besar. Makanya dia pun sekarang bayangin ya, 4 bulan di safe house dengan segala macam perasaan di sana, dan ada masukan kiri dan kanan, dia masih bertahan untuk kamu. Itu the best gitu. Jadi kalau kamu harus maju terus. Di balik rencana manusia ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya kira itu cukup ya. Thank you. Selamat malam. Besok sampai ketemu.